Wa mimma yu'inu ala hifdzil awqat, yang bisa membantu kita untuk menjaga waktu adalah wattisalut ta'at, dan supaya ketaatan kita terus berkesinambungan, itu yaitu apa? Az-zuhdu fis siwa. Kita zuhud terhadap apapun selain, tidak punya ambisi, tidak punya keinginan, tidak punya harapan, tidak mendambakan apapun selain Allah. Wa mahabbatul maula, dan jatuh cinta kepada Allah sebagai sang majikan. Ya. Fa inna man ahabba syai'an aksara min dzikr. Siapapun yang mencintai sesuatu pasti akan sering menyebut-nyebut. Wa khadamahu wa khada'alahu. Dia berkhidmat untuk sesuatu yang dicintainya, wa khada'alahu, dan dia akan tunduk kepada yang dicintainya itu, akan nurut, akan mengabdi, akan selalu menyanjung-nyanjungannya. Wa kana 'abdan haqiqatan lahu, dan dia akhirnya akan menjadi hamba yang sesungguhnya terhadap sesuatu yang dicintainya. Mengapa hamba? Karena kalau kita itu berkorban dengan segala apa yang kita miliki untuk sesuatu, itulah namanya Tuhannya. Kalau kita mengorbankan segala-galanya untuk seorang perempuan yang cantik, sampai agama diperjualbelikan, sampai kesehatan juga dikorbankan hanya karena seorang perempuan, ya berarti perempuan adalah Tuhanmu juga. Logis kan? Demikian juga ketika kita menghendaki suatu pangkat jabatan, korbankan segala-galanya, sampai istri pun dikasihkan kepada atasannya, berarti pangkat adalah Tuhanmu juga. Disuruh apa saja mau, sampai disuruh nilep uang negara juga mau. Ya iyalah. Karena bahwa cinta itu hakikatnya adalah pengorbanan juga. Kalau Anda belum siap berkorban, berarti Anda belum mencintainya. Ketika Anda mencintai perempuan dan Anda tidak mau berkorban, ya berarti kamu tidak cinta. Itu kan persoalan. Makanya saya pernah berjanji bahwa tidak akan kuberikan cinta ini kepada siapapun. Karena saya punya pengalaman panjang bahwa ketika cinta kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya adalah selalu mengecewakan. Iya, pengalaman gitu. Ya udahlah, untuk Allah ajalah. Kama asyara ila dzalika biqaulihi ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Ini ungkapan Al-Junaid ini kokoh sekali bahasanya, bukan main. Apapun, tidak akan pernah kamu mencintai sesuatu pun kecuali engkau akan menjadi hambanya. Apapun yang kau cintai, maka engkau akan menjadi hambanya. Wa huwa la yuhibbu, padahal Allah enggak suka antakuna li ghairi abdan, engkau menjadi hamba selain kepada Allah. Allah paling enggak suka engkau menjadi hamba siapapun. Allah inginnya kamu hanya menjadi hamba Allah. Kamunya menjadi hamba sesuatu yang lain. Ya, ini artinya bahwa apa benar selama ini kamu menjadi hamba Allah atau belum? Artinya begini, seorang hamba itu seorang bujang TKW, dibayar oleh majikannya, dikasih tiket, diterbangkan ke sana, kan suruh mengabdi kepada majikannya. Ketika dia nyapu, untuk siapa itu? Mencuci baju, masak, nyebokin anak-anaknya, itulah seorang hamba. Nah, selama ini di dunia ini, adakah sesuatu yang kau lakukan untuk Allah? Begini persoalannya, saya juga sering terjebak juga sih. Ketika saya menyesali sesuatu karena saya sudah berbuat baik dan ternyata orang itu tidak menghargai kebaikan saya atau malah dia menjahati saya dulu sering kecewa. Setelah saya evaluasi, kalau kekecewaan saya itu satu bukti yang pasti bahwa apa yang saya lakukan adalah belum untuk Allah. Sebab kalau untuk Allah nggak mungkin kecewa dong. Iya kan? Kenapa Anda kecewa? Karena di balik kekecewaan itu satu, banyak persoalannya. Anda merasa pernah berbuat baik. Yang kedua, Anda mengharapkan penghargaan dari orang yang Anda baik, ya kan? Dan juga Anda harapkan bahwa Anda akan punya pengaruh kepada orang yang Anda baiki, kira-kira nurut kan sama kamu. Dan selama ini kebaikan-kebaikanmu adalah sifatnya seperti menghutangi budi kepada orang yang tidak pernah lunas. Artinya kapan saja diungkit kembali.
Begitu kita mendapat kebaikan tuh utang budi itu repot, nggak pernah lupa. Padahal kita sudah mengembalikannya dengan kebaikan lagi. Anaknya sakit kita bawa ke dokter, iya kan? Ketika istrinya sakit lahiran kita bantu, tetap masih ngungkit. Begini, ketika kita menolong seseorang, cobalah ada dalam kesadaran, katakan di dalam hati, ya Allah, aku ingin berbuat baik kepada orang itu. Berkatalah di dalam hatimu, ya kan gitu. Ya Allah, aku ingin berbuat baik pada orang itu. Semata-mata adalah aku ingin menyenangkan. Coba sering belajar berkomando hati. Setiap kita akan berangkat ngaji malam Senin, ya Allah saya akan berangkat ngaji karena saya akan melaksanakan perintahmu. Iya, itu kan mensugesti diri kita sendiri dan itu efektif. Dan nanti ketika orang yang kita tolong itu tidak menghargai dan menjahati, kita tidak akan pernah mengingat kebaikan itu dan kita tidak akan menyesali. Makanya ciri waliullah itu adalah orang yang tidak pernah kecewa. Inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah takut dan tidak pernah, karena dia yakin bahwa apapun kebaikan yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Fahal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.